kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Pak Tom Lembong kini lagi rame ya. Kasus ini adalah kasus sekitar tahun 2015-2016, yaitu ketika Pak Tom Lembong ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia di era periode pertama Pak Jokowi. Tahu ya, Pak Tom Lembong yang namanya pada saat debat Capres-Cawapres beberapa waktu lalu ini sempat disebut oleh Mas Wakil Presiden, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang ia mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan atau Mas Anies Baswedan ini ngambil contekan dari Pak Tom Lembong. Dan hari ini apa yang terjadi? Pak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek impor gula dengan kerugian negara sebesar 400 miliar. 400-an miliar ya. Jadi duanya dua. Terkait kasus ditetapkannya Pak Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi oleh pihak Kejaksaan Agung, ini ada saja ya yang menyebut bahwa ini ada upaya politisasi. Tapi kalau saya boleh beropini, saya kurang sepakat kalau penetapan tersangka Pak Tom Lembong ini disebut-sebut sebagai politisasi. Karena kalau kita melihat ya apa yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung, kerugiannya itu, kerugian negara ini ya 400 miliar. Bayangkan 400 miliar ini bukanlah uang yang sedikit, banyak loh. Saya mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Pak Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Dan ini juga menjadi langkah awal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya dalam membabat para koruptor di Republik ini. Dan kita berharap akan ada koruptor-koruptor lain yang ditangkap, dijerat oleh apakah itu kejaksaan, apakah KPK, atau dari pihak kepolisian ya. Dan kita juga berharap undang-undang perampasan aset milik koruptor ini segera disahkan supaya negara bisa mengambil uang-uang yang dulu pernah dikorupsi oleh para oknum-oknum itu dan bisa dijadikan sebagai anggaran untuk membangun republik ini. Apalagi di era Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ada satu program yang anggarannya cukup besar, yaitu program memberi makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah. Yang kalau kita lihat tujuannya cukup bagus ya. Hanya saja mungkin anggarannya ini lumayan besar. Sehingga ketika pemerintah ini melakukan gerakan-gerakan memberantas korupsi, menangkap para koruptor dan merampas harta kekayaan yang dihasilkan dari korupsi itu, ini lumayan bisa untuk merealisasikan program tersebut. Jadi tidak perlu menaik-naikkan pajak, tapi cukup dengan merampas aset para koruptor saja. Dan penindakan terhadap para koruptor ini
tidak hanya menyasar para pejabat-pejabat elit di tingkat nasional atau di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, termasuk di wilayah desa-desa. Karena kita tahu ya, desa ini dititipi anggaran oleh pemerintah pusat sebesar lebih dari 1 miliar per tahun. Yang ini harusnya digunakan untuk membangun desa, supaya desa itu maju, makmur, sejahtera. Anggaran itu tidak boleh diselewengkan. Ketika saya pulang ke desa, sering kali mendengar keluhan masyarakat soal pembangunan, soal ini, itu, dan lain sebagainya, yang digandeng-cenengkan dengan kondisi kepala desa, oknum lah ya, kita sebut saja oknum, yang dulunya hidup biasa-biasa saja, ketika menjadi kepala desa dan ketika ada program dana desa sebesar 1 miliar lebih, bantuan dari pusat yang dititipkan ke desa, ini membuat kehidupan para oknumnya ya, oknum Kades ini menjadi 180 derajat dari sebelumnya. Mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, tanahnya di mana-mana. Bahkan ada oknum kepala desa yang dulunya tidak punya apa-apa, ketika beberapa periode menjadi kepala desa, ini punya tanah di mana-mana, rumahnya sekarang bagus, bahkan membuatkan rumah anak-anaknya ini juga bagus-bagus. Yang ini juga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan terhadap para oknum kepala desa tersebut. Kita berharap pemberantasan korupsi ini juga menyasar di tingkat desa-desa. Karena kalau ini dibiarkan merajalela, banyak sekali kebocoran-kebocoran anggaran negara ini yang lari ke kantong pribadi. Sementara rakyat di Republik ini masih banyak membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik dari segi kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Dan ketika Pak Prabowo memberikan pembekalan kepada menteri-menteri di kabinetnya, dibawa ke Lembah Tidar, ini kita berharap bisa membangkitkan rasa patriotik dan nasionalisme mereka, yang juga bisa merasakan bagaimana pedih dan perihnya, beratnya para pejuang-pejuang terdahulu memerdekakan Indonesia. Sehingga ketika mereka diberikan tanggung jawab besar ikut menjadi bagian pengelola pemerintahan di Republik ini, berpikir malu untuk melakukan hal-hal yang buruk, apalagi sampai melakukan tindakan kejahatan korupsi. Atau kalau perlu diajak napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman yang bergerilya membawa tandu keluar masuk hutan. Sehingga ketika mereka diberikan tanggung jawab ikut menjadi bagian dari pemerintah, malu untuk melakukan tindak kejahatan korupsi.